Halo Sobat Sehat Bethesda, kembali lagi dengan Dr. Marcel. Selamat bergabung di podcast Bethesda. Pada hari ini kita akan mengangkat suatu topik yang sepertinya seru ya. Ini suatu penyakit yang bisa kena pada anak-anak, remaja, dewasa. Topiknya adalah hernia. Baik, pada hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan Dr. Haryat Moko, spesialis bedah, Fellow of Indonesian College of Surgery, selaku dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Bethesda. Yuk kita sapa dulu Dr. Haryat Moko. Selamat siang Dr. Hari. Gimana kabarnya Dr. Hari? Baik Dr. Marcel. Wah, kayaknya Dr. Hari menyempatkan untuk bisa berkumpul bersama kita untuk berbicara tentang hernia nih Dok, di tengah kesibukannya Dok ya. Oke Dok, kita coba buka dengan ini aja Dok ya, suatu topik ini, hernia Dok. Hernia itu apa sih Dok? Kalau boleh tahu Dok, mungkin bisa biar kita semua gini punya gambaran yang benar gitu tentang hernia. Ya. Hernia kalau secara umum per definisi adalah suatu penonjolan organ tubuh melalui suatu lubang yang abnormal ke rongga tubuh yang lain. Dan biasanya akan tampak penonjolan di bawah kulit. Begitu secara umum, Dr. Marcel. Berarti dia itu ada sesuatu yang menonjol di bagian di bawah kulit gitu, Dok ya? Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Dok ya, kalau bisa seperti itu, Dok? Kalau penyebabnya sebetulnya banyak, tapi kita akan membicarakan macam-macam hernia dulu, Dr. Marcel. Oh iya, boleh, Dok. Ya. Hernia sebetulnya bisa terjadi di mana saja di organ tubuh, bisa di diafragma atau sekat rongga dada. Bisa juga di pusar atau umbilikal, bisa juga di bekas irisan, tapi yang paling banyak kita jumpai adalah di lipat paha atau inguinal, yang di awam sering disebut dengan turun berok atau ketedun, Dr. Marcel. Seperti itu, Dr. Marcel. Ya. Berarti tadi ada istilah turun berok ya Dok ya. Itu sebenarnya kalau boleh tahu Dok, itu sebenarnya bahaya nggak sih Dok kalau penyakit-penyakit seperti itu tuh Dok? Oh ya, jadi kalau yang akan kita bahas ini daerah lipat paha atau hernia inguinal turun berok itu bisa berbahaya bisa tidak, Dr. Marcel. Seperti ini ceritanya. Jadi hernia yang di lipat paha itu yang masuk ke situ adalah organ dalam perut seperti usus, bisa juga pengantung usus dan sebagainya. Di situ kalau organ masuk ke situ akan menonjol di lipat paha. Isinya bisa yang tadi saya sebutkan. Suatu saat hernia itu bisa keluar masuk, jadi benjolannya bisa hilang timbul. Tapi kadang-kadang suatu saat tidak bisa masuk lagi setelah keluar. Nah, itu yang berbahaya dan harus segera dioperasi, Dr. Marcel. Tapi kalau masih bisa keluar masuk, sebaiknya juga dioperasi, cuma tidak harus emergensi. Begitu, Dr. Marcel. Yang namanya hernia inguinalis tadi, ketika dia masih bisa keluar masuk, itu sebaiknya juga dioperasi sebelum nanti menjadi kasep gitu ya mungkin ya Dok ya. Sebelum dia jadi kasep, kita lakukan tindakan seperti itu dulu. Dok, perlu nggak sih Dok kita takut sama hernia kalau misalnya ada benjolan di perut, ada benjolan di lipat paha gitu, kita perlu takut nggak sih Dok? Ataukah kita bisa santai-santai dulu, orang belum sakit kok gitu? Biasanya kan gitu ya Dok ya? Pada prinsipnya kalau itu benjolan masih bisa keluar masuk, tidak ada gejala yang lain, misalnya nyeri atau BAB-nya terganggu dan sebagainya, itu kita nggak perlu takut. Tapi kita perlu periksa segera ke dokter untuk ditentukan kapan operasinya atau perlu dioperasi atau tidak. Tapi ketika hernia itu sudah keluar, membenjol, nyeri, tidak bisa masuk lagi, ada gangguan BAB, bahkan nggak bisa kentut, itu perlu segera dilakukan tindakan operasi. Berarti gejalanya dari hernia itu seperti apa sih Dok? Misalnya pada umumnya nih, selain benjolan nggak bisa BAB dan nggak bisa kentut tadi, karena kan kadang-kadang juga kita juga merasakan, wah ini hernia atau bukan ya gitu tuh. Misalnya dibandingkan penyakit lainnya gitu Dok. Ketika hernia muncul itu gejala yang paling umum adalah timbulnya benjolan di daerah lipat paha atau selangkangan begitu ya. Benjolan itu biasanya pada awalnya bisa keluar dan masuk. Akan keluar ketika terjadi tekanan yang tinggi di perut. Misalnya saja mengejan, mengangkat beban berat, batuk-batuk atau adanya prostat begitu. Tapi ketika itu tekanan-tekanan itu berkurang, misalnya tidur atau istirahat, biasanya bisa masuk sendiri. Tapi suatu ketika ada kemungkinan tidak bisa masuk sendiri, nah itulah yang harus segera dioperasi, Dok. Oke, begitu. Dok, kemudian agar lebih pasti nih Dok ya, kan kita kan kadang-kadang juga diperiksa ya Dok ya, nggak cuma
selain pemeriksaan fisik juga ada pemeriksaan penunjang. Kira-kira untuk gambaran biar lebih jelas itu dilakukan tindakan apa ya dok ya? Apakah nanti di USG kelihatan atau di CT scan atau di endoskopi gimana sih dok? Yang paling awal ya dari pemeriksaan fisik ya, sebelum itu dilakukan tanya jawab ya, anamnesa itu. Setelah itu dengan pemeriksaan fisik biasanya sudah kelihatan. Tapi kalau nanti pemeriksaan fisik belum jelas, bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Yang paling murah dan umum dulu adalah USG. Setelah itu kalau mungkin diperlukan pemeriksaan yang lebih spesifik, mungkin bisa CT scan. Tapi kadang-kadang kita nggak memerlukan pemeriksaan penunjang. Dok, kalau mendengar kata operasi itu kan serem ya dok ya. Apakah hernia itu akan selalu dioperasi dok? Ataukah ada kondisi-kondisi tertentu yang misalnya bisa nggak sih hernia itu dikasih obat aja sembuh gitu dok? Ya, kalau hernia yang kita bicarakan ini atau turun berok itu obatnya tetap operasi dokter Marcel. Itu ya. Karena kalau tanpa operasi tidak sembuh begitu. Jadi kecuali hernia yang bisa tanpa operasi, hernia pada anak-anak, hernia di pusar. Hernia umbilikalis itu bisa kita tunggu sampai beberapa bulan, kalau nggak sembuh baru dioperasi. Tapi kalau untuk turun berok atau ketedon untuk orang dewasa itu kalau tidak dioperasi, secara medis tidak bisa sembuh, begitu. Gitu ya dok ya. Berarti memang salah satu-satunya jalan kalau misalnya udah ada hernia di inguinalis yang di lipat paha tadi ya satu-satunya dioperasi ya dok ya. Ya betul dokter Mas. Nggak ada obat-obatan lain ya dok ya. Berarti biar ini dok agar bisa ini dok, gimana sih dok sebenarnya prosedur operasi itu perlu nggak sih dok? Kita takut kan misalnya dok mungkin bisa diceritakan operasi itu prosesnya gimana, disiapkannya, kemudian apa, jadi biar masyarakat sendiri juga lebih yakin gitu loh, nggak takut. Pastikan bahwa itu hernia atau terdiagnosa hernia itu akan kita persiapkan untuk operasinya, kita konsulkan dengan dokter bius. Persiapannya antara lain pemeriksaan darah, pemeriksaan jantung kalau diperlukan, rongsen dada kalau diperlukan. Untuk pelaksanaan operasinya sama sekali tidak sakit karena pasien dibius bisa dengan spinal, bisa juga dengan bius umum. Prinsipnya tidak sakit dokter Marcel, cuma perlu persiapan dan pelaksanaan operasinya nggak akan terasa sama sekali. Begitu. Itu ya dok ya, berarti karena memang sudah perkembangan zamannya dok ya. Kalau zaman dulu kan operasi itu wah kelihatannya kayak wah besar gitu, tapi kalau zaman sekarang operasi itu bahkan bisa dilalui tanpa ada rasa nyeri yang dirasakan gitu ya dok ya. Jadi begitu sobat sehat Bethesda. Jadi kalau misalnya nanti dibilang dari dokter untuk mau operasi, nggak perlu terlalu takut karena nanti kan kita juga sudah akan mempersiapkan dari awal, pertengahan sampai akhir gitu ya. Begitu ya dokter Hari ya? Iya dokter Marcel. Oke, dok. Kira-kira dok yang memicu hernia itu apa ya dok ya? Kok bisa? Maksudnya kok saya waktu kecil nggak ada hernia, sekarang kok tiba-tiba ada hernia? Aktivitas berpengaruh nggak sih dok? Ya itu ada multifaktor, ada juga bawaan dari anatomi tubuh. Tapi sebab lain yang sering antara lain tekanan yang meninggi di dalam perut, seperti batuk kronis, adanya kelenjar prostat yang membesar, sering mengangkat beban berat dan lain sebagainya. Prinsipnya yang membuat tekanan perut meningkat itu merupakan faktor predisposisi dari hernia. Oh gitu ya dok ya. Berarti kalau misalnya ambil contoh dok, berarti kalau orang kayak fitness itu gimana dok? Apakah dia juga faktor resiko terjadi hernia dok? Kan sekarang banyak ini sobat sehat Bethesda yang udah mulai mau hidup sehat untuk olahraga gitu dok. Pada prinsipnya kalau anatominya tubuh normal itu tidak masalah. Enggak ya dok ya. Tapi kalau anatominya tubuh mungkin tidak terlalu normal, ada namanya locus minoris resistensi atau lubang yang gampang untuk menonjolnya hernia itu ya perlu diperhatikan. Tapi tidak perlu takut untuk fitness dan sebagainya karena itu yang terjadi hernia karena ada faktor predisposisi yang. Jadi kalau misalnya kita kehidupan sehari-hari kita sebenarnya bisa ya untuk melakukan aktivitas seperti biasa saja. Ya. Cuma kalau misalnya pas tiba-tiba ada muncul ya nggak usah khawatir gitu ya. Ada dokter Hari. Gitu ya dok ya? Oke, sepertinya begitu. Terima kasih dokter Haryatmoko atas waktunya. Kita sudah ada sedikit bincang-bincang tentang masalah hernia ya. Mungkin terima kasih juga saya sampaikan kepada audiens, pada pemirsa bersama Sobat Sehat Bethesda. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di YouTube dari Rumah Sakit Bethesda. Salsa Bejo, salam sapa, Bethesda Yogyakarta.